Seperti itu. Ya, betul, Mi. Kali ini kita bakalan ngadain diklat pertama, di mana isi dari diklat ini tuh bakalan ada info-info yang menarik buat ikhwas semua, dan nanti di akhir bakalan ada sesuatu oleh-oleh yang harus dikerjakan oleh ikhwas semua. Nah, kayaknya mungkin gak lengkap nih, Mi, sebelum kita mulai tanpa nanyain kabar dari pesertanya dulu nih, Mi. Mungkin ya, Mi. Ya, benar Chandra. Nah, boleh ikhwah berkabar dulu di kolom chat bagaimana hari ini dan bagaimana kondisi dari tiketnya sendiri. Apakah sudah kerjakan atau belum? Boleh ikhwah berkabar di chat. Dan mungkin kabar dari Anda sendiri, alhamdulillah sekarang bisa silaturahmi bareng teman-teman. Dan gimana nih kabar Anda sendiri? Alhamdulillah ada juga baik kok Chan. Alhamdulillah. Yuk teman-teman, kabar-kabaran dulu di chat, mungkin bisa ketik di kolom komentar. Alhamdulillah baik atau segala macam. Itu udah banyak tuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Alhamdulillah nih pada baik. Oke, mungkin semuanya bisa dikatakan baik kami, alhamdulillah. Dan semoga semangatnya hari ini bisa terus dijaga sampai akhir ya ikhwah. Amin. Oke, Amin. tanpa berlama-lama, marilah kita buka acara diklat pertama ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya bakalan ada apa nih, Mi? Oke, selanjutnya bakal ada acara tilawah yang akan disampaikan oleh kepada Akhina Yahya. Kepada Akhina Yahya, apakah sudah tersambung? Cek saya masuk kami. Oke, masuk Kak. Oke, kepada Akhina Yahya, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, bismillah. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan tilawah Tauhid Rabbani. Insyaallah akan dibacakan surah Ibrahim ayat 23 sampai ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Artinya, dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
Mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, merdu banget ya. Terima kasih kepada Akhina Yahya yang sudah membacakan. Semoga yang membaca dan kita pula nih yang mendengarkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, setelah tadi kita ada tilawah seperti pembukaan. Lalu selanjutnya kita ada acara apa lagi nih, Chandra? Oke, untuk selanjutnya bakal dibacain SOP dari kegiatan hari ini. Oke, atau adab ya, teman-teman. Yang pertama, peserta diharapkan menggunakan format nama, ikhwan atau akhwat underscore nama. Contohnya, ikhwan underscore fulan. Kedua, seluruh peserta wajib mematikan mic atau mode diam selama acara berlangsung jika tidak diminta untuk menghidupkan. Tiga, bagi peserta yang tidak mengalami kendala jaringan, diharapkan untuk bisa menghidupkan kamera dan memakai virtual background yang disediakan. Yang keempat, memperhatikan adab dalam mencari ilmu dengan senantiasa berprasangka baik kepada pemberi ilmu dan menjaga hal-hal lainnya. Yang kelima, usahakan berada pada kondisi yang baik. Jadi perhatikan ya ikhwah untuk selama kegiatan hari ini. Oke, untuk selanjutnya bakalan ada apa, Mi? Oke, selanjutnya setelah kita mendengarkan SOP untuk pada pagi hari ini, kita mau ada sambutan dulu nih. Sambutan dari Ketua Pelaksana untuk diklat pertama ini dan seterusnya. Oke, bisa di next slide-nya. Oke, selanjutnya ada sambutan oleh Ketua Pelaksana ya. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, suara ini kedengar nggak MC? Dengaran Kak? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Lembut, yang amat luas rahmatnya bagi orang-orang beriman, yang amat luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh, dan amat keras siksanya bagi orang-orang yang kufur, bagi orang-orang yang membangkang. Dengan kalimat mudah kita ucapkan, kalimat yang sangat mulia, yang menjadi alasan semua kebutuhan kita di roda kehidupan ini terpenuhi, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan satu kata kunci, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang mengatur yang ada di langit, di bumi, di kedalaman lautan, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat selain Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, marilah kita sampaikan salam hormat kita kepada manusia yang sangat luar biasa, yang sangat suci jalur nasabnya, yang sangat sempurna akhlak, sangat sempurna fisiknya, dan dengannya lah risalah kenabian ditutup. Dan beliau
dinobatkan oleh Allah menjadi pemimpin anak-anak Adam nanti di yaumil akhir. Maka dari itu teman-teman, selain menjadikan beliau suri tauladan di kehidupan kita, alangkah baiknya kita juga menyampaikan salam hormat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, pertama-tama kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan kepada calon pengurus Lembaga Al-Huriyah. Kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang telah hadir. Semoga dengan niat, usaha, dan waktu teman-teman berikan, Allah balas dengan kebaikan, Allah mudahkan segala urusan teman-teman, Allah mudahkan segala kesulitan teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah 226 ini ya yang hadir, atau mungkin bisa kurang, akan diterima di Lembaga Al-Huriyah. Tapi teman-teman, Lembaga Al-Huriyah ini hanya sebagai fasilitas gitu teman-teman. Dan Lembaga Al-Huriyah ini kita tidak akan lepas namanya dakwah. Ya. Kita punya landasan untuk berdakwah karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini menjadi alasan bagi kita umat muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk berdakwah teman-teman. Walaupun ada beberapa ulama yang mengatakan dakwah ini fardu kifayah, ada juga yang mengatakan fardu ain, tapi dengan landasan tadi tidak ada alasan untuk kita tidak berdakwah teman-teman. Jadi nggak perlu menjadi ahli Quran dulu, nggak perlu dulu menjadi hafal hadis dulu. Jika teman-teman sudah tahu satu ayat gitu, silakan teman-teman berdakwah. Insya Allah dengan satu ayat tersebut itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan semoga kita menjadi umat yang istiqomah dalam berdakwah. Seperti yang Allah berfirman pada Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang makruh atau kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang makruh, dari yang mungkar, maaf. Jadi semoga kita semua selalu menjadi umat yang istiqomah dan dikuatkan pundaknya. Jadi kita sebagai dai itu teman-teman harus sabar itu, harus sabar. Nah, insya Allah pada pagi hari ini, kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih lika-liku dakwah terutama di Lembaga Al-Huriyah. Jadi mungkin ya yang 220-an ini tidak diterima semua di Lembaga Al-Huriyah, tapi ingat, Lembaga Al-Huriyah hanya sebagai fasilitas. Kita semua di sini wajib berdakwah, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman nggak di sini fasilitasnya teman-teman, karena Allah tahu mana yang terbaik. Pasti di sini sudah tahu semua ayat tentang tadi Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang baik menurut kamu itu tidak baik di hadapan Allah dan sebaliknya. Jadi apapun yang terjadi teman-teman, selama kita berdoa, tawakal kepada Allah, itulah yang terbaik. Biarkan Allah yang menentukan gitu. Biarkan Allah yang menentukan. Karena kita manusia tidak tahu apa-apa, teman-teman. Allah lah yang mengetahui semuanya. Oke, jadi jangan kecewa ya, teman-teman. Bisa jadi teman-teman yang nggak lulus di sini, teman-teman bisa berkembang di luar sana. Oke? Ya mungkin sekian untuk sambutan pada pagi hari ini. Teman-teman jangan lupa dicatat materinya dan diingat terus ya, karena narasumber kita pada pagi hari ini sangat luar biasa. Jadi jangan sia-siakan kesempatan pada pagi hari ini.
Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan kasihan kepada Kak Hayat yang telah menyampaikan sambutannya ya, Chandra ya. Ya, jazakallah khair Kak Hayat. Nah, mungkin dari sambutan kali ini bakalan aneh highlight nih apa yang dikatain sama Kak Hayat tadi. Nah, ikhwah benar tadi kata Kak Hayat kalau misalnya kita itu sebagai muslim dan mukmin wajib untuk mendakwahkan syariat agama Islam. Nah, untuk diklat kali ini tuh dan lembaga Al-Hur ini tuh hanya sebagai eh, sebagai fasilitas aja untuk ikhwah. Apapun nanti ke depannya, apapun kalian diterima atau enggak, nah jangan lupa kalau dakwah itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh kita agar syariat agama Islam ini tetap ada di muka bumi ini gitu. Nah, gitu Mi. Betul banget, Chan. Oh ya, Ane mau ingetin lagi nih, untuk teman-teman dan ikhwah semua yang belum rename namanya, ayo di rename namanya. Terus kalau nggak ada yang kendala nih buat sinyal atau segala macam, boleh kita on kamera terus nyalain pakai virtual background-nya. Jadi kita ramai ini, ikhwah. Iya benar Mi, biar langsung bisa kelihatan muka-mukanya kan ya, biar besok kenal gitu. Betul banget, Chandra. Mungkin kali ini bakalan ngapain aja dulu ya Mi. Mungkin kita ajak ngobrol dulu mungkin ya Mi, biar semangat. Boleh, boleh. Kita panggil beberapa orang kali ya untuk kita tanya ini. Boleh memang nggak? Silakan. Oke, bentar. Dari Antum dulu aja deh. Panggil yang mana, Chan? Oke, dari Ana pilih siapa ya? Lihat di sini. Oke, coba dari Fawaz Faruqi. Coba kita ajak ngobrol aja dulu, Mi. Mana nih, ada nggak orangnya? Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Nah, terdengar. Dengar. Kita ngobrol santai aja ya, jangan di ini aja, Ya. buat tegang. Oke, mungkin dari Fawaz, apa sih motivasi Fawaz untuk mendaftar di lembaga Al-Hur ini dan apa gitu kedepannya yang Fawaz pilih, apakah LPQ, Pirena, Pusaka, ataukah Haker? Boleh tuh ngobrol, kita sharing-sharing dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya, teman-teman, kakak-kakak, perkenalkan nama saya Fawaz Muhammad Faruqi dari AGH Angkatan 58. Motivasi saya mendaftar di lembaga dakwah ini, yang pertama tentunya saya ingin mencari lingkungan Islami di kampus ini. Yang kedua, saya ingin mencari tempat dakwah, mencari bahan untuk dakwah biar lebih enak ya dakwahnya gitu. Terus kedepannya saya rencananya pengen masuk ke LPQ, di mana di situ saya ingin mengajarkan Al-Quran, ingin mendakwahkan Al-Quran karena yang seperti dikatakan sabda Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, yaitu mungkin itu. Masya Allah, luar biasa, Fawaz. Nah, mungkin betul Fawaz, untuk niatannya udah baik banget tuh untuk bisa mengajarkan Quran dan sebagainya. Nah, mungkin nanti ke depannya diterima atau enggak, Fawaz harus tetap terima. Tapi insya Allah bakal ada sesuatu yang bakalan yang bakalan Fawaz terima gitu. Soalnya niat Fawaz sudah baik dan insya Allah Allah bakalan permudah segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin, amin, amin. Ya, sedikit highlight juga. Ini kalau misalkan di Al-Huriyah ini kan ada beberapa lembaga. Dan benar kata Fawaz, tempat ini Hormatan itu tempat terbaik buat teman-teman menjalankan niat dakwah, terus pengen menyampaikan amal ma'ruf nahi mungkar. Ini tempat yang tepat banget teman-teman.
Jadi teman-teman nggak usah rugi daftar di sini. Ini benar-benar banyak banget manfaatnya untuk daftar di sini. Gitu. Oke. Tadi kan udah ya yang buat Ikhwannya. Kita manggil Ahwat gimana nih, Chan? Boleh memang nggak? Pilih aja coba. Oke. Dari sini siapa ya? Oke, yang terlihat di layar aneh ini Intan Dwi Putri. Iya, Kak. Nah, ya mungkin kita bisa ngobrol bareng-bareng nih. Intan Dwi Putri ini motivasi apa sih yang membuat Intan mendaftar di Spektrum kali ini? Dan kira-kira mau masuk lembaga apa nih? Boleh dong? Iya, Kak. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Intan Dwi Putri dari Fakultas Kedokteran Hewan. Motivasi saya untuk ikut Spektrum tuh ya pertama mencari wadah untuk mencari sebuah relasi dengan baik, terus juga dapat teman-teman yang dapat mengajak pada kebaikan juga. Oke. Terus kira-kira Intan mau ke lembaga apa nih? Untuk lembaga masih bingung, cuma pengen ke LPQ, Kak. Oke. Kan banyak lembaganya, jadi masih Bingung ya. masih. Oke, teman-teman, mumpung ya sekiranya masih ada waktu ya buat milih-milih lembaga, bisa nanti bakal ada paling sedikit-sedikit ya spill-spill kayak lembaganya itu ngapain aja nanti di diklat 2. Oke. Selanjutnya kita ada apa lagi nih, Chandra? Afan masih di mute. Afan. Sebelumnya terima kasih buat Intan sama Fawaz yang udah mau sharing-sharing sama kita gitu. Oke, selanjutnya insya Allah bakalan ada nih kegiatan utama kita hari ini, yaitu ada pemateri yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Alam. Oke, Nah, kita cek dulu kali ya, apakah Ustadz Alam sudah hadir di Zoom ini. Assalamualaikum Ustadz, apakah sudah hadir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali Ustadz Alam ini ya. Gimana kabar ya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Teman-teman gimana? Alhamdulillah. Tadi udah berkabar juga Ustadz. Insya Allah semua di sini yang hadir pada Zoom hari ini, insya Allah semuanya baik. Ane sendiri dan Chandra itu insya Allah juga baik kabarnya Ustadz. Alhamdulillah. Mulai jam berapa nih kita? Oke, mungkin sebentar lagi Ustadz. Habis ini kita mulai untuk pemateri. Gimana Ustadz Alam Firmansyah, sudah siap apa belum? Alhamdulillah sudah, dari kemarin juga udah siap. Oke. insya Allah. Mungkin sebelum disampaikan materi, kita bacain dulu ya CV dari Ustadz Alam ini sendiri. Nah, mungkin mohon maaf, Ustadz izin membacakan CV-nya. Yang pertama, beliau merupakan dosen dari Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan. Terus beliau pernah menempuh pendidikan ketiga-tiganya di IPB dengan bidang keahliannya yang masing-masing. Terus beliau sekarang menjadi dosen di silvikultur, dan insya Allah hari ini akan dibacakan materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Alam ini sendiri. Mungkin untuk pemataran CV bisa dilihat sendiri ya ikhwah, begitu banyak
pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Ustadz Alam ini sendiri. Itu sebagai dosen pasti beliau mempunyai track record yang insya Allah luar biasa dan patut kita dengarkan pengalaman-pengalaman beliau yang sangat luar biasa. Mungkin langsung aja Ustadz untuk pemaparan materinya. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Pada pagi yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Allah masih memberikan kehidupan kepada kita, masih memberikan nafas dan degup jantung, menghadirkan hamparan keindahan dunia dalam cakrawala panca indera kita dengan kesempurnaannya, memberikan rezeki yang berlimpah dalam bentuk pakaian, minuman, dan rezeki yang lainnya. Dan Allah memuliakan kita dalam nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam kita aturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan penerus risalah beliau sampai akhir zaman. Semoga kita termasuk orang-orang yang dikumpulkan dalam barisan jamaah Rasulullah di akhir kelak dan bisa bertemu dengan Rasul, bisa berpelukan, bisa bersilaturahim dengan para sahabat. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa, dan dikumpulkan dalam keluarga di jannah nanti bersama keluarga besar kita di dunia. Saya melihat ada 230 yang hadir ya. Ini lumayan banyak ya. Mudah-mudahan kehadiran Anda di sini, antum semua di sini, bukan hanya keadaan fisik dan ruhiyah. Kita doakan bareng-bareng agar kehadiran Anda pun diperbincangkan di langit bersama para malaikat yang menaungi pertemuan-pertemuan seperti ini dengan sayap-sayapnya. Sehingga setiap detik, setiap nafas berguguranlah daun-daun dari dosa-dosa yang begitu banyak dari antum semua. Berguguran seperti daun-daun yang berguguran di musim gugur. Ya, maka dari itu mari kita serius ya, menghadirkan hati dan pikiran kita untuk belajar bersama-sama, termasuk saya juga di sini belajar ya, sama-sama dengan Anda semua, dengan antum semua ya, agar kita sama-sama bisa masuk, bisa mendapatkan berkahan, soleh, dan mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam surga Allah nanti di yaumil akhir. Oke, saya diminta materinya adalah urgensi dakwah dan lika-liku ya. Saya pikir laki-laki, ternyata lika-liku ya. Lika-liku dakwah di kampus IPB. Ya. Kurang lebih begitu. Sehingga kalau diringkas, diambil syaripati judulnya adalah ahamiyatut dakwah. Ya, urgensi dakwah. Ya, oke, berikutnya. Silahkan. Alhamdulillah. Kalau kita lihat dari urgensi dakwah ini ya, terkait dakwah ya, saya berusaha mengambil dari sudut pandang yang lain ya. Kalau biasanya kan ada sebagian di Quran Al-Imran ya, dan sebagian dari Anda ya diminta untuk berdakwah gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini terkait bagaimana sikap ketika seruan kebaikan itu dikumandangkan. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayyuhalladzina amanu tahibu ya ayyuhalladzina stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i
wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillah. Ya, istijabahilah, ya. Istijabahilah panggilan Allah dan Rasul, walir Rasul. Istijabah ini ya. Ada'akum lima yuhyikum, ya. Apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Lima yuhyikum. Ini harus paham makna yuhyikum, kehidupan. Ya. Wa'alamu, ketahuilah, annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi ikhwatilah rahimakumullah. Ya. Jabahinlah bersegera ketika memenuhi panggilan Rasul, panggilan Allah dan Rasul. Ya. Karena itulah yang memberikan kehidupan kepada kamu. Ya, ini boleh diartikan apabila kita tidak mengistijabahi. Artinya kita disamakan dengan mayat, ya, atau kematian. Luar biasa ya. Kalau dibaca tafsir Ibnu Katsir ini luar biasa ini. Apa yang dimaksud kehidupan itu? Ya. Karena hidup itu dimensi Islam itu banyak, ya. Bukan hanya bernafas. Kalau itu binatang juga bernafas. Bukan hanya berlari, makan, minum. Itu binatang juga makan, minum. Bukan hanya menikah. Menikah itu juga binatang melakukan hal yang sama. Tetapi ada dimensi lain yaitu akal dan ruhiyah yang juga harus hidup. Ya. Fisik bisa mati. Kita bisa lihat bagaimana banyak orang yang kemudian secara medis tidak bisa menggerakkan tangannya, kakinya, ya, tidak bisa melakukan aktivitas fisik, tetapi mereka itu hidup, ya, bahkan memberikan kehidupan kepada orang lain, ya, memberikan suasana ruhiyah yang dahsyat. Kita lihat bagaimana Syekh Yasin, ya, memimpin Hamas di tahun 2000 dengan dia buta, dia dengan keterbatasannya, ya, lumpuh. Bayangkan itu. Bisa memberikan kehidupan, ya, suasana kehidupan kepada antero dunia, pelosok-pelosok dunia, bukan hanya di Palestina, tetapi menjadi menjadi semangat, menjadi pemersatu umat, menjadi orang-orang menjadi takut kepada dia. Ini namanya hidup itu, ya. Sehingga ketika beliau, ya, dibunuh oleh Yahudi laknatullah, ya, tidak cukup dengan satu orang, tapi dikirim helikopter dan dibom pakai rudal. Coba bayangin. Helikopternya pun bukan satu. Ini yang namanya hidup, ya. Begitu luar biasanya, ya. Sampai negara Zionis itu ketakutan sama satu orang ini, ya. Ya, padahal buta, lumpuh, ya. Nggak bisa melakukan apapun, hanya di kursi roda. Kita ini patut mengevaluasi diri kita, ya. Kita punya mata yang bisa melihat, punya telinga yang bisa mendengar, punya mulut yang bisa berbicara, punya hati yang bisa berpikir dan menggerakkan seluruh anggota tubuh. Tetapi semua itu kadang tidak digunakan untuk dakwah, tidak digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Sibuk urusan masing-masing. Ya, padahal Syekh Yasin itu kita lihat mata sudah tidak ada, bergerak sudah tidak bisa, hanya dari kursi roda, ya. Masih bisa puasa Senin Kamis, itu kan beliau meninggal hari kalau nggak Senin, Kamis, ketika sedang berpuasa Senin Kamis. Ya, saya masih ingat ketika itu lagi ngambil S2 karena di IPB, ya, luar biasa. Ya, ini yang maksud hidup, ya, kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Ketahui bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepada kamu akan dengar. Maksudnya apa? Membatasi, memberikan benteng dari kemungkaran, kekafiran, ya. Jadi kerusakan. Ini namanya dimaksud kehidupan itu, ya. Kalau kita istijabah, bersegera memenuhi panggilan Allah, Allah akan membatasi kita dengan kemungkaran, membatasi kita dengan kebatilan, membatasi kita dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Ya, nah berikutnya next. Nah, jadi ingat, ya, bahwa sesungguhnya
kita akan dikumpulkan nanti di yaumil akhir bersama yang lainnya. Ya, nah, kemudian ya di Quran surat Ar-Rum ayat 30, ya Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia. Fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ingat ya, bahwa ketika kita menyeru kepada kebaikan, sesungguhnya kita menyeru kepada fitrah manusia. Apa fitrah manusia itu? Fitrah manusia itu mendatangi cahaya kebaikan, hidayah. Seperti yang Allah gambarkan di Quran surat Al-A'raf nih kan, surat Al-A'raf nih. Quran surat 7 ya. Quran surat 7 ayat 132 ya. Ini saya nggak kelihatan ya bawahnya. Allah berfirman sebelum manusia dilahirkan, ketika ruh berkumpul dengan ruh, ya, cahaya berkumpul dengan cahaya. Ya, Allah berfirman di sana, ya, Allah bertanya, alastu birabbikum? Ya, siapakah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kemudian semua ruh-ruh itu bersaksi. Qalu, semuanya ruh-ruh tersebut bersaksi. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Rabb kami. Ya. Kemudian agar ya Allah menyampaikan di Quran surat Al-A'raf tersebut agar kalian nanti tidak mencari alasan, tidak mencari pembenaran, tidak mencari beribu satu alasan bahwa tidak tahulah, tidak mengertilah, ngurusin keluargalah, ngurusin hartalah, dan apapun lah tadi, harta, tahta, wanita, dan sebagainya. Sehingga tidak menjadi alasan, ya, supaya pembenaran, saya tidak tahu. Bagaimana tidak tahu? Sudah dibekali dengan ruh kebaikan. Sudah dikumpulkan bersama cahaya sebelum dilahirkan. Kemudian bahkan sudah bersaksi di hadapan Allah. Ya, maka sebenarnya ikhwafillah, enak sekali sebenarnya ketika kita berdakwah ini, kita berbicara sebenarnya bukan dengan jasad, tapi kita berbicara dengan ruh, dan ruh itu asalnya dari Allah. Nah, maka bagusnya kalau dakwah itu berdoa dulu pada Allah, ya, supaya bukan pintu hati. Ya, jadi ketika melihat manusia itu pada dasarnya kita melihat ruh, ya, cahaya-cahaya yang ada dalam hatinya itu, sentuhlah itu. Kenapa kemudian manusia tidak mau memanggil seruan kita? Karena hati-hati mereka dibatasi dengan barrier psikologi, ya, informasi-informasi sesat, ya, kemudian dibatasi oleh kibrun, kesombongan, sehingga batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia lainnya. Ya, sebenarnya ini gampang nih kalau mau diskusi ya, sama orang-orang Nasrani misalnya ya, orang-orang sesat ya, itu disentuh saja nuraninya. Bagaimana Rasul menyentuh Khalid bin Walid? Karena dia sodik, karena jujur, masuk Islam pada akhirnya. Karena Rasulullah menyentuh hati Umar bin Khattab, ya, bukan Rasul yang menyentuh, tetapi ayat Allah. Ya, dibacakan saja ayat yang begitu sederhana oleh saudaranya, masuklah Umar bin Khattab ke dalam Islam. Ya, jadi begitu. Nah, ini pentingnya dakwah. Ya, karena kalau tidak berdakwah, maka hancur, mati, jadilah mayat. Kita lihat bagaimana hancurnya peradaban Spanyol kan, Andalusia, yang tadi disebutkan ya, Quran surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini umat terbaik ya, di Quran surat Ali Imran ayat 110 itu ya. Umat terbaik, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Dengan syarat kalau mau jadi umat terbaik, ya, menyeru kepada manusia, ukhrijat linnas. Apa yang diseru? Ta'muruna bil ma'ruf, ya, menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada mungkar, wa tu'minuna billah, dan kalian beriman pada Allah. Kalau kemudian itu ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Allah persaksikan kepada kita bagaimana kebesaran Andalusia hancur karena orang-orang Islam ketika itu, remaja-remajanya itu hedon, ya, cinta dunia, kemudian meninggalkan dakwah,
Ya, tapi Allah ganti, ya, dibandingkan, disandingkan, kata Andalusia hancur habis. Allah lihat itu. Ada seorang pemuda, ya, Muhammad Al-Fatih, ya, menaklukkan Konstantinopel. Kalau bisa Konstantinopel ditaklukkan, coba lihat. Ada dua perbandingan yang Allah tunjukkan dalam sirah. Yang satu hancurnya peradaban Spanyol, yang satu ya jatuhnya Konstantinopel kepada Bani Utsmani. Apa yang terjadi? Yang satu kehancuran karena kerusakan, ya, tidak istijabah kepada Allah dan Rasul, tidak bersegera kepada dakwah. Yang satu lagi Allah berikan kemuliaan berupa penaklukan Konstantinopel. Kata Rasul dalam sebuah hadis, akan datang orang yang melakukan Konstantinopel itu adalah apa? Pasukan-pasukan terbaik, pimpinan-pimpinan yang terbaik, ya, dari golonganku, ya. Jadi para sahabat berlomba-lomba, belum ada yang berhasil sampai akhirnya jatuhlah kepada panglima yang bernama Muhammad Al-Fatih. Ya, ketika ditanyakan kepada prajuritnya, kan, siapa yang berpuasa Senin Kemis? Siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat malam sepertiga malam dari mulai balik sampai sekarang? Siapa yang tidak pernah meninggal puasa Senin Kemis? Siapa yang mengerjakan salat sunnah? Siapa yang tidak pernah meninggalkan silaturahim dan seterusnya? Sampai akhirnya dia berdiri sendirian, ya. Dan sementara pasukannya sudah terduduk semua. Intinya adalah pasukan itu dipimpin oleh orang terbaik di zamannya. Ya, itu teman-teman, ya. Jadi ini menarik. Ini berikutnya, ini baru pendahuluan sudah. Masih slide-nya masih panjang, ya. Waktunya tinggal dikit lagi. Berikutnya next. Ya, ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, bersegeralah kalian melakukan amal soleh karena adanya fitnah sebagaimana malam yang gelap. Seseorang menjadi mukmin di pagi hari, sore hari menjadi kafir. Sore hari mukmin lalu pagi hari menjadi kafir. Dia menjual agamanya dengan kesenangan dunia. Jadi saya Muslim. Segera kalian melakukan amal soleh karena ada 7 hal. Apakah kalian menunggu hingga mengalami kefakiran yang dilupakan, kekayaan yang melampaui batas, penyakit yang membinasakan, atau masa tua yang membuat menyeracah, atau kematian yang mengagetkan, atau munculnya dajjal, seburuk-buruk yang tidak hadir yang ditunggu, atau hari kiamat, sebab hari kiamat itu menyulitkan dan sangat mengerikannya, begitu kira-kira. Dan teman-teman begini, ya, jadi intinya amal soleh itu disegerakan. Jangan nunggu tua dulu, jangan nunggu hafal 30 juz dulu, jangan menunggu lulus dulu, atau apapun itulah. Karena intinya ini harus segera. Bahkan Rasul mengingatkan terus, balighul anni walau ayat, sampaikanlah walau 1 ayat. Ya, jadi jangan menunda-nunda intinya. Karena Allah dan Rasulullah tidak suka dengan orang yang banyak alasan. Sekali lagi, ya, saya border nih, kesimpulan ini sebenarnya kesimpulan, salah satu kesimpulan. Allah dan Rasulnya tidak menyukai orang yang banyak alasan. Ketika kita banyak alasan, itulah selemah-lemahnya kemampuan kita. Ketika ditanya, kenapa begini, kenapa begitu? Nah, berarti kita orang yang lemah. Ya, Allah tidak suka. Buktinya banyak ayat Quran yang menjelaskan agar kamu tidak beralasan. Nah, kan kayak tadi, alastu bi rabbikum. Disampaikan, siapakah Tuhan kamu? Ya, kami bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kamu. Agar kamu tidak beralasan. Jadi banyak alasan, ya, gitu. Gitu. Matinya dalam keadaan kafir, misalnya Nasrani atau apa. Nggak peduli, salah sendiri. Kenapa nggak mencari tahu? Kenapa tidak jujur terhadap hati? Sudah jelas itu agama sesat. Isinya juga sudah tidak murni. Isi kok pakai bahasa Indonesia gitu. Itu kan tafsir sebenarnya, kan. Ada nggak bahasa aslinya? Nah, gitu. Kenapa bahasa aslinya nggak ada? Karena sudah dirubah-rubah. Kan gitu. Beda dengan Al-Quran, kan. Kalau Al-Quran ada bahasa aslinya, bahasa Arab gitu, ya. Tidak pernah direvisi gitu. Kalau ada istilah direvisi itu hoax. Gitu. Kalaupun direvisi bukan substansi. Tetapi karena kan qiraah sabah. Karena Al-Quran itu ada banyak lagam, ya, dan itu tidak dipermasalahkan. Ya, ada yang membaca wadduha dengan wadduhe, ya, wadduhe itu ada. Itu hanya masalah lagam, ya, bukan perubahan secara substansi. Ya, kalau perubahan secara substansi apa contohnya? Ya, contohnya Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul, tiba-tiba berubah jadi Tuhan.
Nah, itu substansi itu. Kok bisa-bisa tiba-tiba berubah gitu dari pembawa risalah jadi Tuhan ya. Sejak kapan bisa ngaku-ngaku Tuhan? Nah, berarti ada yang merubah kan begitu. Ya kan? Ini contoh. Ini kalau dakwahnya udah lintas agama begini ya, menarik. Banyak tuh di medsos ya. Nah, kalau teman-teman belajar yang ringan-ringan dulu lah, maksudnya yang penting dakwah dulu. Apa yang kelihatan depan mata, lakukan segera. Kelihatan aluriah kerjain. Nah, gitu kira-kira ya. Ini ya. Oke, FKH kelihatan, FKH kerjain. Nah, kenapa saya sebut FKH? Ini FKH ini menarik nih. Jadi fakultas menjadi objek perhatian. Nah, kenapa perhatian? Karena FKH kadernya sedikit. Ya, dosennya yang terlibat dakwah sedikit. Ya, sibuk ngurusin rumah sakit hewan mungkin kebanyakan ya. Ini PR bersama kita ya. Jadi kalau ada FKH, semangat. Ya, jadilah teman-teman ini sebagai orang terdepan menyampaikan dakwah di Fakultas Kedokteran Hewan. Ya, fakultas yang lain juga gitu ya, tapi ini kan di antara semua fakultas FKH yang paling minim. Ini ya, oke, berikutnya. Next. Ya. Oke, berikutnya. Jadi core dari ruhul istijabah adalah menyambut sambutan itu dengan kalimat sam'an wa ta'atan. Kami dengar dan kami taati. Labaik wa saddai. Kami siap melaksanakan perintah dengan senang hati. Jadi nggak ada lagi tuh ketika ada tawaran kebaikan, sana dulu. Saya sibuk kuliah. Situ dulu. Ya. Dia sudah hafal 30 juz. Saya baru hafal alif lam mim. Misalnya ya. Tidak ada itu. Pokoknya ada nama kebaikan, rebutan. Ya, dakwah itu juga kuliah itu juga dakwah. Kalau disadari itu dakwah. Tetapi pokoknya semua kebaikan usahakan dikejar semua. Jangan ada yang terbengkalai dan ada yang disia-siakan. Sehingga kadar dakwah itu pertama dia sibuk dakwah, binaannya banyak, majelis taklimnya banyak, ya. IPK-nya di atas rata-rata, di atas 3, ya, datang kuliah paling duluan, duduk paling depan, lulusan terbaik, ya, wisudawan terbaik, ya, di IPB. Kemudian sudah wisudawan terbaik, jadi dosen juga diurusin, ya. Kenapa diurusin? Karena dikejar-kejar, bukan ngejar-ngejar ya, ngejar-ngejar pengen jadi dosen, dikejar-kejar sama institusi. Karena dianggap memiliki prestasi. Nah, begitu. Ini bukan cerita pengalaman pribadi ya. Kebetulan aja saya melewati itu gitu. Kebetulan itu saya gitu diberikan takdir oleh Allah. Jadi waktu saya sama teman-teman ini bukan hanya dakwah kampus. Saya dari Bogor ya, SMA Negeri 1 Bogor. Waktu itu setelah habis kuliah, saya langsung berangkat ke Angkor, pergi ke SMA 1, ngisi mentoring di sana. Sudah itu pergi ke Semakbo. Sudah itu pergi ke SMA 7. Sudah itu jadi koordinator di SMA Negeri 2. Kemudian jadi koordinator juga di SMA Negeri 10. Sekarang alhamdulillah nih banyak di Bogor nih. Ya, alumni-alumni semua ya begitu. Kemudian megang organisasi 7 di kampus. BEM, Himpro. Kemudian apa lagi waktu itu ya? Yayasan gitu. Pegang juga. Kemudian setelah lulus jadi lulusan terbaik gitu. Jadi dosen diurusin sama institusi, jadi ASN semua. Kemudian dipanggil. Nah, itu kader dakwah gitu. Nah, ini saya menyampaikan ini karena dulu ada statement. Ya, saya kesel tuh sama dosen baik sebenarnya dia, dosen KSA karena saya S1 KSA. Baiklah intinya, saya nggak perlu sebutin namanya. Diskusi sama saya tentang aktivis. Nah, dia bilang ini, aktivis itu kan terkenal, datang terlambat, duduk di belakang. Udah itu pas kuliah ngantuk, tidur, minim prestasi. Waduh, saya bilang ini kan, saya nggak mungkin nunjuk diri sendiri kan, saya nyari contoh siapa ya? Tuh ada kakak kelas saya carikan contoh. Tuh ada Pak, ini Mbak Iyat itu ini kan prestasinya banyak. Oh iya,
Tapi kan nggak banyak yang begitu, kata dia. Ya begini ya. Jadi dibilang nggak banyak gitu. Jadi kalau namanya datang terlambat, duduk di belakang, tidur, itu dikatanya aktivis itu. Ya, kalau offline begitu ya. Kalau online, mungkin kalau online nggak buka video, ya nggak buka audio, dipanggil nggak nyaut gitu ya. Ya, mungkin kalau sekarang. Katanya sinyal jadi alasan. Kok sinyal jadi alasan? Padahal jadwal kuliah kan sudah tetap. Buat aja sinyal itu berapa provider. Ini saya sekarang aja ada 3 nih, cadangannya 2. Kalau tiba-tiba putus-putus nih 1, saya sambung yang lain. Ini tiba-tiba karena pembicara kan, kayak itu juga putus-putus, saya sambung ke yang lain lagi, ada cadangan 2. Ya, jadi kalau Pak nggak ada sinyal, oh berarti Anda lemah ini, cari-cari alasan. Ya, tapi saya nggak ngomong gitu kalau lagi kuliah. Pak, ini nggak bisa buka video. Kenapa? Kamera rusak. Oh ya sudah ya. Berarti dia cari alasan pekerjaannya kan gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa, ya nggak ada yang nyalahin juga gitu. Cuman sebagai pribadi muslim yang baik, jangan biasakan cari alasan. Kenapa? Karena Allah dan Rasul membenci orang yang banyak cari alasan. Nah, itu ya. Itu kesimpulannya itu. Berikutnya nih kisah perang Badar nih. Contoh sahabat tidak cari alasan. Mereka itu dalam perang Badar itu bukan mau berperang, cuman mau mengapa ya, sambil dibuka aja nggak apa-apa. Jadi saya ceritakan secara ringkas keseluruhan, kalau nggak waktunya nggak cukup ya. Kenapa? Mereka itu sebenarnya mau menghadang kafilah ya, ketika itu Utsman bin Affan, bukan Utsman, siapa? Abu Sofyan ya. Abu Sofyan ketika itu belum jadi muslim ya, dia masih kafir ya, mau kafilah dagangnya di tackle gitu, tetapi lewat gitu kan, lewat Abu Sofyan sampai Mekah, bilang itu ada yang mau nekel, dibawa pasukan gitu ya. Jadi kemudian para sahabat ditawari sama Rasul, gimana nih, kita lawan atau kita mundur? Lawan, kami bersama kamu ya Rasulullah. Apapun yang kamu serukan, sami'an wa ta'atan. Sama'an wa ta'atan, kami dengar dan kami taat. Kami tidak mau seperti kaum Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mau masuk ke dalam tanah yang dijanjikan, mereka berkata, pergilah engkau wahai Musa bersama Tuhanmu, datang sendirian ke dalam kota itu, dan kami melihat dari jauh. Kalau kamu menang, kami baru ikut masuk. Nah, ini kan sableng kan kaumnya kan. Makanya kaumnya Nabi Musa itu paling banyak dibahas di Al-Quran. Karena memang aneh mereka. Kan yang dibahas di Al-Quran itu banyaknya kaum mereka kan, bukan kaum yang Nabi Muhammad. Gitu. Ya, giliran kelaparan minta makan. Ya, maka dikirim manna wa salwa. Ya, udah dikasih manna wa salwa oleh Allah, minta lagi bawang. Ya. Padahal bawang itu makanan kelas rendah gitu. Maksudnya di kampung juga ada. Nggak perlu minta sama Allah gitu kan. Terjadi juga di zaman Nabi Isa. Nabi Isa pun kaumnya sama kan, Bani Israel. Kami tidak akan mengikuti kamu, hai Isa, kalau engkau tidak bisa memberikan kami makan. Makanya ada perjamuan, Al-Ma'idah. Quran surah Al-Ma'idah itu kesimpulannya di akhir, ikhwafillah, coba antum perhatikan. Itu kan ketika kaumnya Nabi Isa itu menantang Nabi Isa. Coba, kami ini miskin, wahai Nabi Isa. Berikanlah kami makan. Sampai kemudian Nabi Isa berdoa kan karena ketakutan kepada Allah sambil berlutut dan menangis. Karena tahu permintaan ini permintaan kelas berat. Pasti ada konsekuensi. Kan benar, Allah memberikan konsekuensi. Kalau ternyata kalian durhakai, maka kalian akan diazab yang belum pernah ada azab seperti kaum-kaum sebelumnya. Dikirim makanan kan, 7 ekor ikan oleh para malaikat. Yang 7 ekor ikan itu mewakili semua rasa yang ada di bumi. Semua makanan yang ada di bumi diwakili oleh 7 ekor ikan itu. Bahkan ditunjukkan bagaimana ikan itu tadinya hidup, ya, dirubah di depan mata mereka menjadi masakan oleh para malaikat. Kemudian mereka durhaka kan? Tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Nabi Isa. Maka dirubahlah kaum tersebut menjadi babi dan monyet. Kan begitu. Nah, disebutkan itu di Al-Quran. Dirubah. Ya, Tafsir Ibnu Katsir disebutkan benar-benar dirubah jadi babi dan monyet. Di lain pendapat disebutkan sikap dan tingkah laku mereka seperti babi dan monyet karena kemudian mereka kelaparan dan makan di tong sampah. Kira-kira begitu ya. Makan di tong sampah. Karena mereka mendurhakai, karena sikap mereka sendiri mendurhakai gitu. Udah jelas-jelas ditunjukkan mukjizat, jelas-jelas ditunjukkan kebesaran Rasul, balik lagi durhaka.
Kira-kira begitu. Berikutnya next. Next. Halo? Nah, ya udah lewatin aja. Udah lewat nih ceritanya ya. Akhirnya sam'an wa ta'atan dan mereka dimenangkan perang Badar. Oke, ikhwah fillah, kita lihat dalam peradaban bahwa Islam berkuasa hampir 12 abad lamanya. Imperialisme dan kapitalisme 2 abad. Komunis ya hampir 1 abad lah. Ya, ikhwah fillah harus sadar bahwa kalau ditanya berapa lama, kita lah yang paling lama menguasai dunia. Gitu. Masalahnya kan ini tidak belajar sejarah, sejarah ditutupin gitu kan. Ya, seolah-olah nih Islam ini buta huruf, terbelakang dan lain sebagainya. Padahal yang mengenalkan cahaya keilmuan itu Islam. Ketika Islam membawa peradaban ke Eropa ketika itu, ya, Tariq bin Ziyad menguasai Spanyol, orang Islam sudah bisa membaca tulis, orang Eropa ya mandi juga belum bisa, istinja juga belum bisa. Ya, kalau ditanya siapa yang menemukan dasar-dasar ilmu kedokteran, ya Avicenna katanya ya, dengan bangganya ngomong Avicenna. Padahal nama aslinya Ibnu Sina. Ya, siapa yang meletakkan pondasi-pondasi dasar matematika? Ya, dibilanglah siapa gitu ya. Padahal yang meletakkan pondasi dasar matematika Al-Jabbar. Ya, Al-Jabbar itu orang Islam. Ya, siapakah yang melarungi lautan, ya, mendatangi daerah-daerah baru? Columbus katanya. Padahal ada Ibnu Khaldun, ya, ada Al-Idris. Ya, nggak tahu. Mereka ini tahunya Columbus. Padahal Columbus itu datang ke daerah yang sebenarnya sudah didatangi oleh orang Islam terlebih dahulu. Ya kan, Columbus datang abad berapa? 15 atau 16. Orang Islam udah masuk Amerika sebelumnya. Udah ada komunitas di sana. Karena dibantai aja dan bertentangan dengan suku Indian ketika itu. Maka kemudian tidak berkembang. Sama di Cina juga begitu. Orang Islam hilang. Kenapa di Cina peradaban Islam hilang? Tinggal sekarang Uighur misalnya. Lari ke Vietnam. Bahkan Kamboja dikejar-kejar. Ikhwan fillah, Islam itu sudah datang dari dulu meninggalkan Madinah dan Mekah ke seantero penjuru dunia. Kenapa tiba-tiba hilang? Kok nggak ada di Korea? Kok nggak ada di Jepang? Karena kalau antum pelajari yang namanya pembunuhan massal, ya, atau ethnic cleansing itu terjadi di sana. Jadi kalau Islam hilang itu karena ethnic cleansing. Kenapa di Filipina itu sekarang yang banyak orang Nasrani? Ya, karena ethnic cleansing, dibunuh secara massal, sama seperti di Eropa ketika penguasaan Andalusia itu diambil alih, di take over, pembunuhan massal. Ya, di Filipina yang terhindar dari pembunuhan massal lari ke Moro, ya, ke Filipina Selatan. Gitu juga di Thailand, ya, yang terhindar dari pembunuhan massal lari ke Patani. Gitu. Alhamdulillah di Indonesia berkembang, ya, tidak terjadi pembunuhan massal. Karena pendekatannya mengislamkan raja-rajanya dulu. Raja Majapahit dimasukkan dalam Islam, Raja Singosari dimasukkan dalam Islam, dan seterusnya. Jadilah kita semua orang tua kita Islam. Coba nggak begitu ya? Males mereka dakwah. Mereka diam aja di Madinah Mekah. Ya, bisa jadi kita masih penyembah batu ini, penyembah animisme, atau nyembah sapi gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah karena ada orang-orang yang mau berdakwah, kita bersyukur akhirnya kita Islam sekarang. Berikutnya next. Ya. Nah, jadi ini salah satu Kiai Haji ya. Kiai Haji Hasan berkata bahwa penting sekali yang namanya pembinaan atau dakwah. Ya, di sana ada askariyah, kedisiplinan, ada amaliyah, operasional, ya, samatan wa ta'atan dan lain-lain. Berikutnya next. Next. Nah, maka kemudian disampaikan oleh Muhammad Nasir, apa itu 3 sumber utama, 3 sumber aset kebangkitan. Yang pertama sekolah, kampus, yang kedua masjid, yang ketiga pesantren. Ini aset ini. 3 ini adalah aset dakwah. Ya.
Ini pendapat Muhammad Nasir. Masih terus nih ada di bawahnya. Ya, kliknya belum habis. Gitu ya. Ini Muhammad Nasir yang berkata demikian. Maka kemudian Imam Hasan Al-Banna, ya, Kiai Haji Hasan Al-Banna mengatakan bahwa berikutnya next ini. Nah, slide-nya berikutnya. Dia mengatakan umat harus kembali bangkit. Namun aset umat kembali bangkit telah terkuras habis kecuali satu. Itu adalah pemuda atau asyabab. Kenapa pemuda atau asyabab? Berikutnya next. Ya, kita lihat bahwa Rasulullah SAW itu berdakwah pertama kali yang menerima itu para pemuda. Orang tua itu sudah masa afkir namanya. Makanya ada kalau beli ada bebek ya terkenal di Bogor itu, warung bebek itu ada bebek afkir. Ya, udah tua, dia udah nggak bisa mengalami revolusioner lagi. Dia udah zona nyaman. Ya. Tidak ada perubahan yang bisa, tidak perubahannya juga tidak terlalu drastis. Mereka dikejar para pemuda. Mereka punya potensi terpendam yang pertama. Punya gelora semangat, punya kemampuan berpikir yang revolusioner, punya semangat yang tidak pernah habis, punya ide-ide cemerlang dan kreatif. Ini ya karakternya agak sedikit berbeda sama orang yang lebih tua. Nah, makanya dalam buku Fikih Aulawiyah Dr. Yusuf Qaradawi disebutkan dakwah di kalangan pemuda dan kaum intelektual menempati di posisi teratas. Prioritas pertama disusul dakwah kepada masyarakat umum, kaum buruh dan pegawai, kemudian dakwah kepada kaum konglomerat. Ini hasil intisari dari perjalanan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah berdakwah pada konglomerat dan pembesar-pembesar suku Quraisy tidak diterima. Ya, di Quran surat Abasa itu kan. Ya, Rasul ketika itu sedang berdakwah pada petinggi-petinggi, datang orang buta mau bertanya, Rasul hanya memalingkan wajahnya, maka Allah langsung tegur. Ya, jadi memang udah susah kalau dakwah sama orang pada dari zona nyaman. Mereka sudah punya jabatan, punya duit, ya, punya banyak hal gitu. Jadi Abu Lahab dan Abu Jahal itu tidak masuk Islam, bukan karena menolak Islam, bukan karena tidak paham syahadat, mereka paham syahadat. Tetapi kenapa? Mereka nggak mau turun dari jabatannya, mereka nggak mau kehilangan hartanya, mereka nggak mau zakat, mereka nggak mau infak, dan mereka nggak mau tunduk patuh kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu intinya. Itu prioritas terakhir itu. Yang utama-utama ini yang awal-awal ini, pemuda-pemuda ini, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, ya, Khalid bin Walid itu pemuda semua, ya, Arqam bin Abu Arqam dan lain seterusnya. Ya, Utsman bin Affan dan seterusnya. Nah, maka titik fase harapan itu pemuda itu adalah titik fase harapan, masih menyimpan masa depan, ya, benih yang siap berkembang menjadi ruh baru dalam kehidupan masyarakat. Fase awal dari masyarakat yang mengisi semua lini dalam profesi kehidupan. Ini kan belum pada punya profesi kan, tapi dari teman-teman ini nanti yang 240 orang ini, nanti ada yang jadi dosen, ada yang jadi petani, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, dan seterusnya. Nah, sekarang belum ketahuan. Itu yang dimaksud tabungan, fase harapan. Ya, kalau berharap dari sekarang susah. Ya, mereka sudah biasa korupsi, misalnya, sudah biasa bagi-bagi jabatan gitu ya. Nah, nggak didengar lagi gitu apa yang antum sampaikan. Coba lo lihat waktu mereka masih muda dulu kan. Nah, sekarang berubah. Kenapa? Karena ideologi yang dipakai beda. Ideologi kiri, ya, ideologi Islam atau ideologi Allah dan Rasulullah. Maka ketika sudah dapat duit, berubah dia. Sudah dapat jabatan, berubah. Begitu. Ini ya, berikutnya. Nah, inilah keistimewaan dunia kampus. Yang pertama, keistimewaannya tempat berkumpul pemuda dalam waktu yang lama, ya, gitu. Yang kedua, jadi tempat berkumpul pemuda nih, semua ngumpul di sini di kampus ya, gitu. Kemudian gudang ilmu dan penelitian. Ini tempatnya menggali ilmu dan penelitian, mencari inovasi-inovasi baru. Kemudian di kampusnya lingkungan terbuka dan bebas dari berbagai pemikiran. Jadi apapun yang antum sampaikan didengar. Ya, dievaluasi, didiskusikan. Beda kalau di masyarakat kan. Di masyarakat nggak ngerti, begitu beda sedikit dibakar rumahnya. Atau kan dibakar, ya, dibuang, dikucilkan. Tapi kalau di kampus kan enggak. Nah, itulah namanya perang pemikiran itu di sini tempatnya di kampus.
Dan 4, aktivitas paling luas dan efektif seluruh dunia. Antum bisa ikut seminar internasional, bisa ikut kuliah di Oxford, bisa ikut kuliah di Jepang. Kan sekarang Merdeka Belajar, bisa nyambung kemana-mana. Nah, kan sehingga bisa berdakwah kemana-mana. Gitu intinya. Dan kalau antum pun sekolah nanti S2, S3 di luar negeri, sudah ada orang di sana yang siap menampung. Nah, untuk meneruskan dan melanjutkan dakwah. Kelima, kelompok pilihan dan calon generasi pengganti. Ya, ini calon pengganti nih. Dan merupakan kelompok elitis atau pilihan. Kan yang bergelar S3 dari seluruh masyarakat Indonesia nggak sampai 0,01%. Sedikit sekali. Gitu ya. Maka disebut kaum elitis. Tetapi mereka mampu menguasai dan mempengaruhi informasi dan dunia pada umumnya. Ya, ini yang keenam saya nggak kelihatan nih. Apa nih? Yang megang slide, coba dibacain yang keenam. Ruang gerak yang luas, Ustaz. Nah, ruang geraknya luas. Antum bisa beraktivitas di BEM, bisa beraktivitas di Al-Huriyah. Ya, kalau datang pun ke SMA sebagai alumni, diterima. Coba kalau masuk ke SMA, siapa? Outsider, bukan alumni, bukan siapa-siapa. Oh, ini dia dicurigai nih, bisa jadi aliran sesat atau apa gitu ya. Jargon-jargon lain yang disampaikan oleh para orang yang membenci Islam. Karena pembenci Islam tuh jargon-jargonnya gitu. Anti khilafah, anti apa. Kita bukannya anti khilafah, maksud kita. Kan kalau kita paham dunia dakwah seperti itu, tinggal diganti sedikit kok. Ya oke, nggak sepakat dengan khilafah, ya udah Pancasila aja kita pakai. Orang-orang Pancasila itu juga bagus kok. Isinya aja yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, berarti menerima Islam secara totalitas itu. Ya, itu pakailah dakwah itu, ya. Pakai dakwah itu banyak ininya, banyak lentingan-lentingannya. Kalau paham gitu ya, jangan bersikeras dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang. Yang pertama dalam dakwah itu kan datang dari yang disukai dulu. Rasul masuk itu ke kalangan anak-anak misalnya ya, bukan langsung diterangin tentang khilafah. Yang diterangin oleh Rasul nih ada permen. Coba enak nggak permennya? Ya kita makan-makan yuk, makan-makan dulu. Gitu. Ya, gitu ya. Nanti masuk ke para budak ya. Nah, Bilal bin Rabah budak. Ditanya, apakah Islam mengenal perbudakan? Tidak, Islam itu justru membebaskan budak. Masuklah Bilal bin Rabah ke dalam Islam. Kan begitu. Jadi bicara dari yang disukai, bukan bicara dari yang dibenci. Gitu ya. Gitu. Berikutnya tuh nomor 7 saya nggak kebaca. Tapi intinya ya begitulah kurang lebih ya. Berikutnya next. Ini slide silakan aja. Boleh disebar-sebar kok. Malah senang saya kalau disebar-sebar. Tambah banyak amal solehnya nanti saya ya. Antum pakai buat ngisi pengajian atau apa, bagus itu. Saya kasih jempol. Kalau ada 11 jari jempol, saya kasih ya. Ini silakan aja dipakai bebas ya. Boleh disebar-sebar ya. Mulai berikutnya. Nah, ya. Oh, iron stock. Nah, oke, ini tambahan aja ya. Jadi tambahan-tambahan ini pengalaman-pengalaman dalam dakwah. Kita bikin kesepakatan dan aturan. Seperti di Al-Huriyah ini kan LDK Al-Huriyah ada kesepakatan dan aturan. Jangan offset, jangan semua jadi penyerang, ya. Ada yang jadi kiper, ada yang jadi wasit, ada yang jadi penjaga garis, ya, dan seterusnya. Sesuai dengan kesepakatan, ya, supaya dakwahnya lancar. Jangan semuanya pengen jadi ketua BEM, semuanya pengen jadi ketua LDK Al-Huriyah, semuanya jadi marbot. Wah, penuh itu marbot, ya. 237 orang hadir sini, marbot semuanya. Wassalam itu Al-Huriyah, ya. Nggak tahu tempat tidurnya di mana. Ada yang hafal Quran, ya LPQ, ya. Ya nih ya. Jadi kalau hafal Quran gunakan, manfaatkan gitu ya. Ini alhamdulillah anak saya juga kelas 2 SMP sudah hafal Quran 30 juz. Ya, di pesantren ya. Gitu. Jadi alhamdulillah nih semakin kemari banyak yang hafal Quran gitu ya. Ya. Bergerak sesuai dakwanya. Kalau dia hafal Quran ya LPQ, ajarin tahsin ya, atau syiar di apa gitu. Kan repot kalau semua jadi marbot. 230 menjadi marbot semua. Ya, siapa nanti yang jadi ketua BEM? Siapa nanti jadi pengurus asrama dan seterusnya ya. Oke, berikutnya. Jadi bikin kesepakatan dan aturan. Berikutnya next.
Ya, add lagi berikutnya. Yang kedua, ya. Nah, jadi kalau sudah ada organisasi, ya LPK Alhuriyah ini harus ada kontrol, motivasi, ya, dan kepemimpinan di sana. Ya, saya ambil quote di situ, Syekh Yasin, ya, pimpinan Hamas. Yang ketiga, ketaatan. Harus taat. Ya, selama pemimpin kita tidak melanggar aturan Islam, selama pemimpin kita tidak melanggar aturan hadis Rasul dan seterusnya, ikuti. Taatilah Allah dan tali Rasul dan ulil amri di antara. Dan ulil amri ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, siapa pemimpin yang diikuti? Mereka yang tidak meminta atau memerintahkan perbuatan mungkar. Jadi selama kebaikan ikuti. Pemimpinnya suruh jangan langgar lampu merah, ya jangan langgar lampu merah. Suruh pakai masker, ya pakai masker. Karena itu kebaikan. Nah, berikutnya next. Berikutnya. Nah, sudah itu belajarlah untuk ikhlas. Kalau sudah di organisasi dakwah, belajar ikhlas. Tidak perlu pemimpinnya siapa Khalid bin Walid itu ya. Sudah jadi jenderal tiba-tiba diturunkan menjadi prajurit biasa. Ya, gitu. Belajar dari Khalid bin Walid gitu. Berikutnya next. Ini waktunya udah lewat ya. Ya dikit lagi ya. Berikutnya next. Nah, ada strategi ya. Belajar strategi. Kemudian cepat-cepatlah. Jangan senang berlambat-lambat. Gitu. Tapi cepatnya tadi ada kontrol, strategi, pemikiran, aturan. Nah, jangan main cepat-cepat aja. Nanti kalau cepat-cepat aja kayak pemain bola gitu, cepat dia lari. Wow, cepat. Saking cepatnya, tahu-tahu sudah di luar garis gawang. Gimana mau ngegolin? Bolanya sudah out. Gitu ya. Ini filosofi bola ini menarik nih. Bisa di materi buat ngisi mentoring ya. Filosofi bola. Oke, berikutnya. Nah, ini muhasabah ya. Apa kontribusi kita untuk umat? Apa yang sudah kita sumbangkan? Apa kreativitas kita? Kapan kita mau memulai? Kapan kita menyumbang pendapat? Ya, gitu. Apakah kita sudah taat kepada pemimpin yang waro, pemimpin yang memerintahkan kebaikan? Ya, berikutnya. Next. Nah, ya, berikutnya. Ya, nah, apa yang ingin kita berikan dan seterusnya ini dibaca aja. Oke, terus terakhir ada lagi berikutnya. Oh ya, ini suratnya ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berislam akan selamanya ditolong oleh Allah ya, dan seterusnya. Dan berikutnya next. Ya, ini jadi muhasabah aja buat kita semua ya. Next. Oke, jadi kita harus kembali mengulang kejayaan masa lalu. Maka tidak ada yang harus dilakukan selain mencontoh habis apa-apa yang telah dilakukan oleh generasi awal. Berikutnya, masih ada nggak? Oh, udah selesai. Ini kayaknya kurikulum vitae ya. Oke, silahkan saya kembalikan ke moderator. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sekali penyampaiannya ya dari Ustaz Alam saya. Ada beberapa highlight yang mungkin aneh perlu sampai lagi. Jadi kita sebagai calon kader dakwah kita harus terus menerus menyampaikan amal ma'ruf, menyeru amal ma'ruf nahi mungkar ya teman-teman. Dan ya sebagai pemuda ini kita sebagai apa ya calon-calon dai yang harus terus menerus menyampaikan Islam itu seperti apa sih ke seluruh dunia seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada acara apa lagi nih Chandra? Oke, selanjutnya insya Allah bakal ada sesi tanya jawab. Nah kan tadi udah dijelasin secara rinci dari Ustadz Alam bagaimana urgensi dakwah ini. Nah boleh dari teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung aja disampaikan di kolom chat. Mangga teman-teman boleh bertanya. Ya, kita tunggu teman-teman, ayo.
Silakan, apa yang ditanyakan, Pak Dol? Misalnya kalau susah untuk type di kolom chat, boleh raise hand aja, nanti boleh on mic aja langsung. Boleh mangga, ikhwah. Oke, ini udah ada masuk satu pertanyaan nih, Mi. Mungkin langsung dibacain aja ya. Boleh, Chandra. Oke, ada pertanyaan Ustaz. Dari Fatia Nurrahma FK 58. Saya ingin bertanya, tantangan dakwah pada setiap zaman pasti berbeda-beda. Apa yang menjadi tantangan paling berat untuk dakwah di zaman atau era 4.0, di mana saat ini teknologi menjadi suatu hal yang bisa dikatakan mendominasi dunia ini? Terima kasih Ustaz. Anggas. Iya, tantangan terberat. Ya. Nah, tantangan terberat itu, mohon ini pendapat pribadi saya, itu akan berbeda-beda setiap orang. Ya, karena tantangan itu kan berarti sesuatu yang menjadi hambatan-hambatan kan, hambatan-hambatan setiap individu. Ya, tentu saja kita semua punya kesamaan ya dalam hal musuh bersama. Apa itu kesamaan kita semua? Ya, kesamaan kita semua adalah semuanya sama-sama memiliki musuh yang bernama iblis dan syaitan. Ya, ini secara substansi dulu saya jawab ya, bahwa kita punya musuh yang sama yaitu iblis dan syaitan. Nah, dari golongan jin dan manusia. Nah, derivat-derivat turunannya. Apa derivat-derivat turunan iblis dan syaitan itu? Tentu saja di sana ada orang-orang yang memusuhi kita, zolim dan lain sebagainya. Ya, nah, baru kemudian jalannya atau cara. Nah, tantangan terbesar sekarang ini kan sepertinya antum yang paling mengetahui ini. Kalau bagi saya, untuk bisa menguasai medsos itu hal yang agak sulit. Menguasai Facebook, Instagram itu hal yang sangat sulit. Kalau dulu kan kita dakwah itu offline, ketemu di Al-Hur, tatap muka dan sebagainya. Sekarang karena pandemi, tantangan tersendiri nih. Gimana caranya nih mengatasi tantangan pandemi ini? Ya, binaan saya tadinya banyak, tahu-tahu tergusur gitu ya. Tadinya rame itu kan waktu offline. Begitu online, ya tergusur tuh, nggak ngerti juga saya. Kok bisa tiba-tiba tergusur, ya? Pada hilang binaan itu, ya pada online ada, jadwalnya ada, gitu dan sebagainya. Nah, tapi saya punya tantangan lain. Begitu mereka mundur, saya cari binaan yang lain. Ya, binaan-binaan yang dulu banyak alasan ketika offline. Akhirnya saya dapat binaan online banyak. Ada Pak Dekan gitu ya. Pak Dekan FMIPA itu dia kan sibuk dia. Alasan mungkinnya banyak, tapi begitu online, begitu ditanya, dulu belum jadi dekan ya, sekarang kan baru dekan baru nih kan. Waktu belum jadi dekan, mau ngaji nggak? Online nggak? Iya online. Oh siap, gitu kan. Atau ada beberapa kadep tuh ya, beberapa kadep sudah Pak Hawis itu kan perikanan tuh. Nah, online nggak? Online, siap katanya. Ya, kehilangan binaan yang tadinya rajin di offline, dapat binaan baru yang online. Nah, ini buat tantangan saya. Nah, antum, ya tadi siapa tahu, antum tahu cara membina online. Nah, kejar aja tuh binaan-binaan saya yang ketika online rame, pas online kabur. Tangkapin mereka itu. Mungkin mereka senang sepak bola, bikin komunitas sepak bola. Mungkin mereka senang goes atau naik sepeda, bikin komunitas sepeda. Mungkin mereka ada yang senang menanam, ya selama pandemi, bikin komunitas menanam. Itu kan bukan liko, Ustadz. Ya memang bukan, namanya juga baru menjaring. Nanti semakin jaring, semakin dekat, baru sambil nanam kita ngaji bentar, gitu kan? Sambil mau main futsal, kita ngumpul dulu bentar, tilawah Quran, barang 5-10 menit. Sudah itu main futsal, gitu kan, rutin itu tiap minggu, nggak ada masalah, gitu kan? Itu kan yang namanya dakwah itu kan banyak caranya gitu. Siapa olahraga itu bukan dakwah, olahraga itu dakwah. Coba kalau muslim kelemar-kelemar, badannya lemas, ya gitu dikasih dakwah sedikit, sakit demam 3 hari.
Ya, gitu kan. Padahal karena dia jarang olahraga gitu. Kayak mahasiswa ini kan jarang olahraga waktu offline ya. Nggak tahu nih online. Rajin nggak? Nah, kalau dulu mahasiswa waktu offline jarang olahraga, dikit-dikit tipes. Kalau nggak tipes, mencret atau mah. Nah, itu ciri-ciri orang yang hidupnya tidak seimbang atau tidak sehat. Nah, kalau online ini saya nggak tahu nih, mungkin berubah. Dari tadi tipes, demam, jadi gampang main gadget. Bentar-bentar main gadget. Bentar-bentar, apa itu, Mobile Legend. Bentar-bentar, apalagi tuh, nggak hafal saya. Karena saya cuma sekedar tahu ya, cuma pengamat doang gitu ya. Kalau dengar-dengar kabar di luar sana tuh kok dari tadi tipes, demamnya berubah jadi drakor ya, terus Mobile Legend dan lain sebagainya ya. Nah, ini kan tantangan semua. Kok bisa begitu? Ya bisa begitu karena setan sama iblis juga berevolusi diri. Tadinya setan dan iblis menggoda orang offline. Sekarang setan dan iblis masuk ke Facebook, Instagram ya, banyak foto-foto wanita cantik, akun-akun palsu, ya ngajak pertemanan, ditipu dan lain sebagainya. Ya berubah. Bagaimana mungkin setan dan iblis offline terus ketika orang pada online? Ya, kalau orang pada online, setan iblis berubah jadi online. Kalau orang offline, setan iblis jadi offline. Kita juga demikian dakwah. Nah, orang offline dakwah, ya kita offline. Kemudian online, ya kita online dakwahnya. Ya, cuman kan ada yang agak lambat kayak saya ini kan karena sudah 40 lebih kan. Jadi kalau online harus mikir dulu, bikin Facebook harus mikir dulu gitu kan. Instagram harus mikir dulu. Nah, antum ini ambil peran itu. Kita saling melengkapi gitu. Ya kalau sudah bikin Instagram atau Facebook Ads dan lain sebagainya, ya CEO Google dan lain sebagainya, ya saya belajar sama antum. Antum menjadi murabi saya gitu. Sama-sama dakwah. Nanti saya udah bisa, baru saya terapkan gitu. Begitu, tantangan dakwah itu adalah tantangan bagaimana jemaah ini tetap satu kepemimpinan, tidak berpecah belah, tetap menjadikan setan dan iblis sebagai musuh bersama. Gitu. Silakan ada pertanyaan lain? Oke Ustadz, untuk pertanyaan yang kedua ada nih dari Muhammad Ihtisyamul Hasan. Nah katanya kata dia nanya, apakah bagaimana kira-kira jika pemuda sudah mulai cinta dunia, apakah hancuran tidak bisa dihindari seperti masa lalu? Ya ini sunatullahnya seperti itu memang. Ketika orang sudah mencintai dunia, maka timbullah namanya penyakit wahan. Nah, itu hadis. Hadis dari Quran loh. Quran itu udah kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muru bil ma'ruf. Kalau hadis Rasulullah mengatakan suatu saat nanti umatku seperti buih di lautan. Mereka jadi hidangan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka cinta dunia dan takut mati kan gitu. Namanya penyakit wahan kan? Maka caranya supaya terhindar dari penyakit dunia, cinta dunia dan takut mati, tetap dalam berjamaah, tetap berdakwah, jangan tinggalkan amal-amal soleh, jangan tinggalkan sunnah-sunnah, jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan sholat tepat waktu. Itu tetap dipegang. Ya, kalau ada tawaran dunia, dilihat dulu tawaran dunianya itu dalam rangka dakwah dan dalam rangka kebaikan atau tidak. Kalau tidak, jangan diambil. Itu kan pilihan. Dunia itu kan pilihan. Ya, tawaran yang jadi dosen, ini kan dunia nih dosen ini. Oh lihat, ternyata potensi dakwahnya tinggi. Bisa nanti mahasiswa diajak diko, bisa mewarnai lingkungan, dihargai untuk bisa ngisi pengajian dan sebagainya. Nah, ambil. Tapi kalau kemudian ada tawaran, ya, jadi servis AC di gereja misalnya. Tawaran. Saya kasih contoh yang ekstrim-ekstrim aja ya. Jadi tukang servis AC di gereja. Ya jangan diambil. Cuma servis AC doang di gereja. Ya, gitu. Gitu. Malah orang tambah senang ke gereja nanti ya. Gitu. Gitu. Ya ini pilihan-pilihan. Ya tadi saya ngasih contoh yang ekstrim supaya antum paham. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Sarah bertanya, katanya gimana ya? Bagaimana cara Ustadz mengatur waktu selama berkuliah dengan banyaknya organisasi yang Ustadz ikuti agar bisa balance antara dunia dan akhirat? Terima kasih Ustadz.
Ya ini memang agak sulit duplikasi ya. Jadi saya juga nggak bisa duplikasi Pak Habibie misalnya. Pak Habibie itu sekali memimpin organisasi ketika mahasiswa 11 organisasi. Saya hanya sampai 7 aja gitu. Nah, ya. Jadi memang nggak bisa dipaksakan. Yang paling tahu antum. Maka pedomannya begini secara substansi ya. Itu fastabiqul khairat itu adalah dalam hal kebaikan berlomba-lomba itu adalah maksimal, kemampuan maksimal atau minimal optimal. Jadi antum hitung sendiri. Saya pernah ngitung dulu waktu mahasiswa. Begitu saya nggak terlalu sibuk tingkat akhir, IPK saya malah turun. Jadi IPK sama kesibukan tuh nggak berbanding lurus. Waktu saya sibuk gitu ngisi pengajian, ya megang 7 organisasi tadi itu ya, malah IPK saya hampir 4 gitu, ya, gitu. Begitu agak kelonggar, turun. Nah, berarti saya harus menyibukkan diri. Ya, ini kalau saya gitu ya. Jadi antum silakan ya dikaji ya, ditimbang-timbang gitu ya, agar jangan sampai rusak keseimbangan tadi. Ya, contohnya gini aja, kita mau disertasi. Saya mau disertasi waktu ngambil S3. Ya kan? Sudah mau deadline harus bisa cepat selesai agar jadi contoh kan, bagian dari dakwah. Kalau yang lain lulus 5 tahun udah offset bahkan hampir 6 tahun, ya saya harus lulus 3 tahun. S3-nya misalnya kan. Ya, berusaha maksimal, offset dikit 4 tahun gitu ya, untuk offset sedikit 4 tahun. Ya, nah, nggak ada masalah, tapi ketika itu ya Ustadz almarhum Prof. Ahmad, yaitu guru saya, Allahumma yarham. Saya banyak belajar kehidupan dari beliau ya, Prof. Ahmad itu mengajarkan. Ya kalau lagi deadline mau ngumpul, mau sidang terbuka, sidang tertutup, bangun malam sepertiga malam terakhir. Ya, ringkas aja, jangan 11 rakaat. Cukup 1 rakaat misalnya witir. Ya, tilawahnya juga dibatasi. Sisanya depan laptop. Tapi bismillah depan laptopnya. Niat karena Allah, bagian dari amal soleh. Gitu kira-kira. Jadi amal soleh yang tadi biasa kita dawam 11 rakaat waktu malam, kemudian mungkin banyak Senin puasa, Senin Kamis dan lainnya, terpaksa dilokir gitu. Puasa Senin Kamisnya enggak dulu, karena khawatir nanti lemas, jadi nggak bisa penelitian. Gitu kira-kira. Sama kayak sekarang kan, tadinya nggak sempat olahraga, gara-gara wabah pandemi harus olahraga. Ya, walaupun olahraga itu kewajiban dari dulu. Cuma kita aja nih yang males-malesan kan, nggak bisa bagi waktu. Gitu. Jadi silahkan dibagi waktu tadi, hanya kalau berbentrokan, jangan ada yang terzolimi. Minimal melakukan aktivitas ibadah minimalis tadi, tetapi kita berdoa pada Allah agar itu bisa digantikan oleh Allah di akhir kelak dengan aktivitas amal ibadah juga, seperti mengerjakan skripsi, mengerjakan UTS, UAS, dan sebagainya. Makanya di kampus kita kan kalau jadwal liko pas UTS kan diliburin dulu. Nah sebenarnya nggak ada masalah gitu, tapi supaya dibelajar nih teman-teman, oh ternyata nggak ada masalah gitu. Untuk sementara libur liko diganti dengan belajar. Gitu. Silahkan, ada pertanyaan lain? Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Delvia. Izin bertanya, apakah langkah terbaik yang harus kita lakukan ketika kita sebagai pemuda berdakwah kepada orang lain, namun orang tersebut tidak menerima dakwah itu dengan baik, malah mengatakan, anak kecil tahu apa, ilmu kamu belum cukup untuk menceramai saya, dan sebagainya. Makasih Ustadz. Ya, makasih. Jadi kalau ada begitu jangan putus asa, karena Rasulullah pun mengalaminya. Kalau itu masih halus, Rasulullah dilempari kotoran. Kalau Nabi Nuh malah lagi didawahin, objek dakwahnya tutup mukanya dengan bajunya, telinganya disumbat. Ya, jadi pertama jangan berputus asa, biasa itu. Kedua, kita mengevaluasi diri. Siapa dia? Kalau dia orang yang lebih tua ya wajar dia berkata demikian. Makanya pendekatannya beda kalau dakwah sama orang lebih tua. Saya punya binaan nih, orang tua di atas 60 tahun. Nah, hampir 70 tahun waktu itu. Padahal saya masih mahasiswa waktu itu ya. Kok mau dia datang ke saya? Makanya diajarkan kan berbicara sesuai bahasa kaumnya gitu kan. Ya kalau orang tua bahasa kaumnya apa? Ya saya perhatikan ya orang tua saya ajak ke Air Mancur kan pengajian Prof Didin. Ternyata seneng ngobrol ya, ajak ngobrol. Diajak makan lontong Padang ya kita ikut. Enak kan makan-makan gitu kan. Begitu.
Ya rajin datang tuh tiap minggu datang nih kok tuh. Masih ada orang udah 60 tahun lebih gitu ya. Nggak ada masalah. Gitu. Saya juga punya binaan Ustadz ya, Ustadz. Nggak kabur saya binaan Ustadz, bisa bahasa Arab, orang syariah gitu ya. Tetapi gimana pendekatannya? Saya suruh dia ngisi. Ustadz, ngisi Ustadz. Ya, dia ngisi senang kan. Nah, terus ajarin saya tahsin Ustadz. Diajarin saya tahsin. Padahal maksudnya supaya saya mengikat ideologi dia dengan ideologi saya gitu. Akhirnya terikat dengan ideologi saya. Tadinya kan yang dia ideologinya bid'ah itu, dikit-dikit bid'ah. Nah, ini saya dekatin nih. Banyak amat ente ngomong bid'ah. Coba ngomong yang lain gitu kan. Ya, saya ngomong lain sama saya deketin. Akhirnya jadi kader sekarang ya. Itu kan masalah. Gitu, tadi dikit-dikit bid'ah, sekarang sudah mulai menerima maulid gitu. Sudah mau menerima yang lain gitu. Nah, itu. Kita harus menganalisis itu. Ini kan terkait jam terbang. Ini saya sampaikan ke antum. Karena terkait jam terbang, antum harus banyak belajar. Ya, lihat medan dakwah siapa. Karena kan yang diminta itu kan mau izotil hasanah. Ya. Nah, ud'u ila fisabili kan, mau izotil hasanah. Serulah kebaikan itu dengan hikmah dan kebaikan. Gitu. Jadi gunakan itu. Ya, jangan ditentang gitu ya. Kalau ada orang yang lebih tua, pelajari dulu medannya. Mahasiswa pelajari. Nah, saya yang agak repot sekarang, saya dakwah sama antum-antum ini karena saya harus mempelajari bahasa antum. Ya, bahasa antum kan bahasa Naruto mungkin ya. Mungkin dia kakak kelas antum kali itu ya. Mobile Legend atau apalah. Nah, itu saya harus pelajari. Drakor gitu kan. Nah, harus dipelajari agar nggak putus komunikasi. Walaupun saya merasa agak nggak nyambung memang ya. Sekarang ini kalau ngomong gitu sama anak saya coba kadang-kadang suka nggak nyambung juga. Ya, ini bagian dari laboratorium. Kehidupan itu adalah laboratorium. Kita cari peluang-peluang kelemahan tadi. Nah, saya datang ke Semakbo waktu itu. Semakbo itu dengan SMA 1 beda kultur ya. Kalau SMA 1 kan lebih ke umum pendidikannya dan lebih sedikit kecerdasannya di atas rata-rata misalnya. Nah, Semakbo itu orang teknisi, laboran, biasa di lab, ngurus-ngurus kimia. Ya tentu pendekatannya beda. Ya, bahasanya mereka, bahasa itu yang kita pakai. Ya, ngomong sama nih, saya punya binaan eselon 2 nih di Kementerian Keuangan. Ya, di tetangga saya. Pejabat itu. Ya, gimana bahasa dakwahnya? Ya jangan dibilang liko. Beres salat kumpul kita Pak, kumpul, ngobrol. Kita ngopi-ngopi Pak, ngopi-ngopi. Jadi ketemunya bukan bilang liko, bilangnya kita ngopi ya. Begitu teman-teman, belajar dari Rasulullah seperti itu. Ya contoh lah Kiai Haji Hasan Al-Banna tuh ya. Dia sampai sengaja naik kereta api, sengaja nginjak kaki orang. Ya, terus minta maaf Pak ya, aduh maaf nih gitu, kenalan di mana, rumahnya di mana, jadi binaan gitu ya. Datang ke warung kopi, bukan terus larut jadi orang di warung kopi ngerokok, kita ngerokok, ya nggak gitu, itu namanya larut. Ya, orang di warung kopi ngerokok, minum kopi, ya kita ikut minum kopi aja, kemudian ngobrol-ngobrol gitu kan, ngobrol-ngobrol, dicari pendekatannya apa. Ya gitu, oh dia senengnya apa, masuk dari situ. Gitu ya, siapa tadi? Oh, yang tantangan ya. Berikut, silakan apabila saya sampai jam berapa nih? Mungkin untuk sesi pertanyaan ada satu pertanyaan lagi mungkin Ustaz ya. Oke, satu lagi ya, silakan. Karena saya ada acara lagi nih. Yang terakhir ini ada dari Rashid, ingin bertanya. Kita tahu bahwa memasuki tempat ibadah agama lain itu hukumnya haram menurut kebanyakan jumhur ulama. Tapi bagaimana jika ada suatu mata kuliah yang mengharuskan kita berkunjung ke tempat ibadah agama lain tersebut? Syukron. Sekarang jadi pertanyaan, masuknya masuk fisik atau masuk online? Nah, ya. Kalau masuk fisik ya jangan. Ya. Kalau masuk online ya apa-apa, orang nggak masuk kok, cuma ngelihat doang. Melihatnya di laptop gitu kan, apa bedanya kita dengan sekarang di masyarakat nih kan, mau nonton TV bentar-bentar iklannya vulgar, yang dipasang bintang iklannya perempuan minim bahan, kan kita nggak bisa nolak yang begitu, jadi harus cerdas dalam berdakwah. Apakah kita salahin TV, orang mau nonton berita kok, yang muncul iklan begitu. Jadi harus paham ya, harus cerdas ya. Saya ngajarin salah satu bimbingan S2 saya ya.
Ya, saya bilang kamu pokoknya nggak boleh disuruh-suruh oleh fakultas, macam-macam disuruh, karena nggak ada ikatan apapun sama mereka, termasuk ikatan gaji pun nggak ada. Ya, terus saya ingin ngetes, tahu nggak ada caranya? Begitu diminta kumpul, maaf ya saya nggak bisa hadir, ada acara keluarga. Oh cerdas ya berarti saya. Ya begitu nggak salah kan? Acara keluarga salah nggak? Tinggal kontak aja ibunya atau orang tuanya, kan acara keluarga. Gitu ya. Ini ya, ini maksudnya tadi ya. Jangan kaku lah gitu ya. Maksud saya jangan kaku tuh. Ayo, ini kan kayak Merdeka Belajar ini kan. Saya termasuk dosen ini, cuman saya disingkirin nggak tahu karena mungkin kelihatan jidat saya kali ya. Gitu. Padahal saya udah berusaha tuh. Begitu ada pertanyaan, isilah sesuai dengan apa yang sesuai dengan kamu gitu kan. Kan aturannya seperti itu awalnya kan. Ini bukan benar salah katanya. Isilah kuesionernya sesuai dengan yang mendekati kamu atau yang sesuai yang kamu inginkan kan begitu. Ya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau mengucapkan selamat Natal? Ya silakan aja ucapkan selamat Natal. Mungkin gara-gara itu ketahuan nih orang bohong. Gitu. Ya tapi akhirnya memang karena ada temennya tuh, teman saya kayaknya yang madelet saya. Dia ngasih kabar ke sana gitu. Akhirnya saya nggak bisa jadi dosen itu. Karena maksudnya jadi dosen Merdeka Belajar tuh supaya saya gini nih. Kayak suruh masuk ibadah lain. Ini kan nggak benar. Ya, kalau saya ajak datangin ini masjid kan, datangin Prof Didin Davidudin gitu kan. Apa tuh Prof Didin? Siapa? Tokoh masyarakat, tokoh nasional, ketua MUI. Nah, ada alasannya. Tapi kalau bukan saya kan datangin siapa? Ya, misalnya Romo apa gitu. Nggak benar itu kan. Ini ya, tapi ya namanya ikhtiar tetap aja kalau ya sudah ketahuan gitu ya dulu begini ya di-delete juga gitu. Jadi begitu ya teman-teman, bukan berarti kita bunglon, bukan. Ini namanya dakwah mau izotil hasanah wajadilhum bi ahsan. Berdakwah dengan hikmah dan bijaksana, wajadilhum, dan apabila akan berdiskusi atau berdebat, wajadilhum bi ahsan, maka berdiskusi dan berdebatnya dengan kebaikan, dengan yang baik. Jangan pakai sumbu pendek, jangan pakai mercon, jangan pakai apalagi petasan ya. Oke, Afan ya, saya pikir cukup ya. Karena saya juga ada acara di masyarakat nih, mau kumpul di masyarakat terkait masang spanduk itu di kompleks saya. Jadi saya pikir cukup ya. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang kata atau yang kurang berkenan. Bila tifedaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke moderator dan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawaban pertanyaan yang sangat memuaskan. Untuk teman-teman yang istilahnya pertanyaannya belum terjawab, boleh misalnya dihubungi langsung, boleh mangga Ustaz atau gimana? Ada soalnya banyak pertanyaan yang Boleh. Pokoknya saya terbuka 24 jam kalau urusan dakwah. Ya. Kontak jam 12, jam 1 malam juga boleh. Tapi dengan catatan tadi ya, untuk dakwah. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Nah mungkin untuk kali ini sebelum kita dokumentasi bakalan ada penyerahan kenang-kenangan dari panitia untuk Ustadz Alam ini. Mangga kepada Kak Hayat. Terima kasih MC. Alhamdulillah materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Alam Firmansyah. Berikut Ustadz kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat, dan tentunya dengan sertifikat ini tidak dapat membalas ilmu yang Ustadz berikan gitu. Jadi kami mengucapkan jazakallahu khairan katsir kepada ilmunya. Semoga kita semua di sini dapat mengamalkannya, dapat juga membagikannya, dan semoga menjadi amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Terima ya Ustaz. Amin. Kalau khair ya, udah merepotkan antum ini. Mudah-mudahan antum juga semua mendapatkan balasan yang baik ya. Dan mudah-mudahan kita semua berkumpul di surga Allah di akhir akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah Ustaz. Baik, saya pamit dulu boleh ya? Boleh mungkin Ustaz sebelum pamit mungkin kita boleh dokumentasi dulu Ustaz. Boleh, silakan. Boleh, mangga kepada PJ dokumentasi.
teman-teman yang belum on cam boleh on cam dulu untuk dokumentasi bersama Ustadz Alam. Yuk teman-teman yang belum on cam kita on cam ya. Kalau ditunggu nih, ayo yuk. Oke, untuk aba-aba dokumentasi insya Allah dari Ane ya. Oke, mungkin bisa kita mulai aja ya. Untuk panitia yang bertugas screenshot mohon dipersiapkan ya. Oke, ini slide yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, next slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, lagi yang ketiga. 1, 2, 3. Oke, keempat. 1, 2, 3. Oke, 5. 1, 2, 3. Terakhir 1, 2, 3. Oke, sudah semua teman-teman. Oke, pamit ya. Sudah dipanggil nih. Ya, Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya, teman-teman jangan lupa ya, ini untuk link presensi jangan lupa teman-teman isi. Oke, selanjutnya kita ada apa lagi nih Chandra? Oke, kan tadi kita udah fokus untuk mendengar materi. Pasti agak istilahnya penat sedikit ya. Mungkin kita boleh sekarang ice breaking dulu nih untuk mereda ketegangan di kali ini. Kali ini kita bakalan ada tebak gambar. Nah, tebak gambar ini kalian bakalan nebak 1 atau 2 kata yang berhubungan dengan lembaga Al-Hur ini. Nah, dari bahasanya itu ada campuran dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pokoknya ini berhubungan dengan kegiatan diklat maupun lembaga Al-Hur ini. Nah, semangat ya ikhwah, boleh untuk jawabannya boleh langsung aja di chat ya. Oke. Kita gaskin ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini ada 2 kata. Ada 2 orang yang bisa dinamain apa aja lah, bebas. Terus ada kata ara. Dan di sisi selanjutnya ada orang sedang apa ini ya? Mikir atau lagi mimpi nih? Sepertinya mimpi ya. Mimpi kayaknya. Oke, teman-teman. Boleh langsung yang tahu langsung aja ramein kolom chatnya ya. Enggak, kita rame-ramein aja di sesi ini. Oke, apa nih kira-kira jawabannya teman-teman? Ada 2 kata. Mana nih belum ada nih? Pada bingung kah? Ya nggak apa-apa, setahunya aja. Menara mimpi. Kurang. Kurang tepat. Lagi. Hampir. Ayo apa nih? Ayo, ramein aja Iqbal. Setahunya aja. Sepertinya pada mikir ya. Wah tuh udah ada tuh. Chandra. Wah, Masya Allah, udah ada yang bener aja nih, Mi. Wah, jadi untuk gambar yang pertama, benar. Jawabannya adalah menara impian. Oke, sebenarnya apa sih menara impian? Menara impian merupakan tema dari spektrum 1443 Hijriah ini, Ikhwah. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya, Ikhwah. Oke, sekarang ada 2 gambar dengan 1 kata. Ini ada orang apa nih? Kelayangan ya. Terus sebelahnya ada apa nih? Baterai atau aki nih? Wah, sudah banyak banget. Wah, mantap. Masya Allah. Masya Allah. Oke, teman-teman, jawabannya benar ya. Itu jawabannya adalah pusaka. Ini yang pertama ada dari Ahmad Nur Yufriana. Oke, next pertanyaannya. Oh ya, sebelumnya ini tadi apa? Pusaka ya. Ini lembaga logo lembaganya ada di pojokan atas, teman-teman. Jadi ini adalah lembaga pusaka. Oke, next. Yang selanjutnya ada Masjid Al-Huriyah dan ada mobil.
lalu ditambah dengan E. Kira-kira apa nih, ikhwah? Wah, mantap nih, Mi. Udah banyak yang jawab bener nih. Oke, langsung aja berarti ya. Jawaban bener adalah benar, ikhwah. Jawabannya adalah Al-Huriyahker. Nah, jadi Al-Huriyahker ini merupakan salah satu lembaga di Al-Huri ini yang merupakan lembaga dakwah tersendiri. Dan ini merupakan logo dari Al-Huriyahker. Mungkin bisa teman-teman sekalian ini buat pengenalan ya, pengenalan dari lembaga-lembaga Al-Hur. Oke, selanjutnya. Oke, yang kedua ini ada seorang anak kecil yang ditarik kakaknya, terus ada hewan. Hewan apa ini? Wah, udah banyak banget yang jawab. Oke, bener jawabannya diklat, ikhwah. Masya Allah, emang benar-benar ini ya, Mi. Cerdas semua berarti. Iya, benar-benar. Cerdas semua calon-calon kader Al-Hur ini. Mantap. Oke, selanjutnya ada benda yang buat ngelap atau apa, terus ditambah dengan ki. Kira-kira apa ya? Wah, waduh, wais. Oke, benar ikhwah, mantap banget. Emang benar-benar calon kader Al-Huriyah ini emang benar cerdas semua ya. Amin ya Allah. Oke, jadi ini adalah Al-Peki Al-Huriyah dan berikut merupakan logo. Jadi Al-Peki Al-Huriyah ini merupakan salah satu lembaga di Al-Hur yang fokusnya ke pembelajaran Al-Qur'an. Seperti itu ikhwah. Mantap. Oke, yang terakhir. Ya, terakhir ya. Ini ada B dan orang lagi renang dan E-nya dihapus. Wah, udah banyak banget yang jawab. Pada cerdas-cerdas semua ya, Masya Allah. Oke teman-teman, ikhwah, bener ya jawabannya adalah Birena. Nah, Birena sendiri merupakan lembaga dakwah yang fokusnya untuk membina para remaja dan anak-anak. Jadi di pojok kanan atas ini adalah logonya teman-teman. Oke, setelah udah semua ya untuk SBK-nya, jazakallahu khair kepada ikhwah semua. Gimana nih? Udah pada seger lagi ya kan ya? Setelah kita ice breaking dan oke, selanjutnya mungkin ada penyampaian apa aja nih? Selanjutnya Chandra. Oke, setelah ice breaking kita bakalan ngasih oleh-oleh nih, Mi. Ngasih oleh-oleh buat teman-teman semua. Oke, di sini ada reminder penugasan. Oke, tugasnya diperhatikan ya ikhwah. Oke, yang pertama, calon pengurus lembaga Al-Hur diwajibkan mengerjakan kuis yang akan dilaksanakan pada Ahad 26 September pada pukul 7 sampai 10 malam pada link yang akan dibagikan di grup calon pengurus LH. Yang kedua, mengunggah ibrah atau insight mengenai materi hari ini ke story Instagram dengan menyertakan hashtag benar impian diklat 1 serta spektrum 43H. Unggahan story tersebut di-highlight dengan nama spektrum 1433 Hijriah serta menandai Instagram @pusinfo Al-Huriyah dan Instagram kakak penanggung jawab kelompok. Deadline penugasan H+1 diklat yaitu Senin 27 September 2021 pukul 23.59 WIB. Oke, teman-teman diperhatikan ya tugasnya, boleh untuk di foto dulu atau apa untuk bisa ditandain tugasnya. Seperti itu ikhwah. Jangan lupa dikerjain ya. Oke, selanjutnya bakal ada apa nih, Mi? Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan ada acara yang mungkin ya sudah hampir mendekati terakhir. Kita selanjutnya ada doa penutup yang akan dibacakan oleh Akhina Yahya ya. Apakah ada? Cek, caranya masuk nih. Masuk Kak. Oke, kepada Akhina Yahya, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, sebelum menutup kegiatan kita pada pagi menjelang siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair katsiran kepada Kak Yahya yang sudah melakukan doanya ya. Oke, Ikhwah, selanjutnya ada apa? Ada acara apa lagi nih, Chandra? Oke, alhamdulillah kita gak kerasa ya dari di awal sampai akhir. Sekarang kita udah di penghujung acara. Nah, mungkin kita dari MC, saya sebagai MC Chandra Ismail dan rekan saya Muhammad Timi Hamdani. Mohon maaf bila ada kata-kata dan perilaku dari kami yang kurang berkenan. Mungkin cukup sekian dari diklat pertama hari ini. Tetap semangat ikhwah, karena diklat ini merupakan gerbang untuk acara-acara dari Spektrum 1443 Hijriah ini. Mungkin kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. banyak, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Izin live dulu, Kak. Assalamualaikum. Enggak, sampai jumpa di diklat ya. Harus ada komunikasi yang baik antara kalian dan kita dari kita. Nah, nanti kalau Semangat terus ikhwah.